Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang tema yang sangat sensitif, yaitu tentang ateisme. Jadi ateisme ini adalah tidak mempercayai Tuhan. Saya tidak mempercayai Tuhan, juga sekelompok orang yang tidak menganut ketuhanan, nilai ketuhanan gitu kan. Tidak menganut Tuhan, maka tidak menganut agama gitu kan. Ya tentu saja karena agama ini dihasil pewahyuan atau dari inspirasi dari ketuhanan gitu kan, nilai itu. Nah, kenapa orang tidak bertuhan? Ini menjadi sangat penting kita bahas. Ada orang yang tidak bertuhan karena misalnya secara saintifik Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya gitu kan. Ini paradigma dari materialisme. Dari semesta alam ini semuanya adalah material. Bahkan manusia itu berasal dari bumi ini. Dia adalah entitas, merupakan bagian dari bumi ini gitu kan. Jadi setelah manusia mati, dia terurai kembali lagi kepada bumi. Maka tidak ada yang namanya jejak Tuhan, apalagi spiritualitas. Hal ini juga disampaikan oleh misalnya teori Darwin, Charles Darwin itu kan, tentang teori evolusi. Manusia berasal dari entitas material, mengalami evolusi. Evolusi ini berkaitan dengan kecerdasan, berdasarkan dengan adaptasi dengan lingkungan gitu kan. Ya tidak ada kaitannya dengan istilahnya spiritualitas gitu kan, atau Tuhan gitu kan. Ya intinya itu, keberadaan Tuhan tidak bisa diverifikasi gitu kan. Coba kita meminta kepada Tuhan saat ini, katanya Tuhan itu maha mengabulkan doa kita. Coba kita berdoa, apa doa kita langsung dikabulkan? Ya tentu saja ini sesuatu yang dangkal mungkin ya, tapi ini menarik untuk dipahami juga. Begitu juga ada logika gitu kan. Jika Tuhan ada, kenapa manusia menderita? Bukankah manusia ini memiliki Tuhan yang maha kasih gitu kan? Itu pertanyaan dari sisi etis gitu kan. Nah, dari sisi materialisme ya, atau dari sisi saintifik, positivisme ya, eksistensi Tuhan itu tidak ada ya, karena tidak bisa diverifikasi. Di mana Tuhan? Ya, tidak ada. Kemudian secara psikologis, misal dalam psikoanalisis Sigmund Freud, ada sesuatu yang menarik bahwa kenapa hadir kepercayaan kepada Tuhan? Karena kondisi manusia yang lemah, dia mengandaikan adanya sesuatu yang hebat, yang kuat, yang bisa menolong dirinya gitu kan. Jadi ini adalah persoalan dari keadaan psikis mental orang-orang yang lemah gitu kan, yang ingin menghadirkan sosok yang kuat untuk merubah hidupnya gitu kan. Ya senada dengan Marxisme, Marx menyatakan agama itu sebagai candu masyarakat. Jadi masyarakat itu yang tertindas mengharapkan adanya perbaikan kehidupan, hidupnya lebih sejahtera. Mereka ketimbang merubah kehidupannya, bekerja atau merubah sistem atau berontak, mereka malah memilih berdoa. Itu kan sebagai sesuatu yang candu gitu kan. Juga mereka menguatkan diri mereka di dalam penderitaan dengan mengatakan nanti hidup kita bahagia di akhirat sana gitu. Dari sini memang Tuhan itu sesuatu yang nilai ketuhanan itu menjadi alienasi gitu kan. Manusia terasing dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi harusnya dia merubah hidupnya sendiri, tapi dia mengandaikan ada suatu unsur energi ilahiyah yang akan menolong dirinya gitu kan. Ini disebut dengan candu gitu kan. Kemudian secara filosofis, Ludwig Feuerbach ya, salah satu yang sering dikutik oleh Marxisme, Tuhan adalah proyeksi pemikiran gitu kan. Manusia ketika memikirkan Tuhan itu ada, maka adalah sebagai gambaran. Tapi ketika Tuhan tidak dipikirkan, ya tidak ada gitu kan. Ini adalah persoalan proyeksi pikiran gitu kan. Dan manusia sebabnya kenapa manusia
memproyeksikan adanya Tuhan karena dia mengalienasi